Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang bintang yang paling terkenal MC-nya. Ternyata MC kita bisa stand up comedy juga. Saya disebutnya pembina Herunisa. Tepuk tangan dong buat MC kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahim di tempat rumah juang ini, Binal Ummah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Ustadzul Hasanah Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita umatnya, ibu-ibu di sini diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW di akhir zaman kelak. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih dan yang terhormat yang kita cintai semua, pembina Majelis Taklim Hairunisa, Ustazah Ida, Bu Asfia, dan juga Ketua Majelis Taklim Hairunisa, Ibu Puja, beserta jajarannya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, tidak saya sebut satu-satu. Kalau saya sebut semua, taklimnya nggak selesai-selesai. Jadi kita berikan aplaus yang meriah buat Majelis Taklim Hairunisa. Begitu juga dengan Ibu Jamila, Ketua Majelis Taklim Binal Ummah, beserta jajarannya dan pasukannya yang sekarang pakai hijau-hijau kayak dulu. Nah, ini saya senang nih warnanya terlibat warna-warni. Warna-warni. Jadi ada hitam, oranye, putih, pokoknya nggak ada masalah. Warna boleh beda, persatuan tetap kita jaga. Amin. Dan yang berbahagia dan yang saya hormati juga sahabat saya Ustadz Dr. Muhammad Iqbal, PhD Bu. Jadi walaupun masih muda, usianya nggak jauh beda kayak saya, tapi beliau gemar belajar. Jadi makanya sudah doktor dan dia ahli psikolog. Jadi kalau kita dengar psikolog kan kesannya tuh orang yang menyembuhkan masalah Bu ya. Padahal jangan-jangan psikolog juga masalahnya banyak. Betul nggak Bu? Jadi kalau kita dengar psikolog tuh kadang-kadang dokter Iqbal udah nggak berempati karena orang yang datang psikolog kesannya orang yang sangat bermasalah, padahal enggak. Nanti akan dikupas dokter Iqbal bagaimana sebenarnya kita menyikapi suatu masalah. Terima kasih dokter Iqbal bersama timnya dan istrinya juga. Jadi saya sebelum sambil dokter Iqbal menyiapkan materi, jadi ini kesempatan pada saat Ibu Jamila dan istri saya Mbak Ubay menginfokan bahwasannya pengajian bulanan Hairunisa di Binal Ummah, saya ingin memberikan materi sesuatu yang beda. Biasanya kalau Hairunisa kan ceramah-ceramah, ustaznya juga udah bagus-bagus atau ustazahnya. Saya memberitahu Dr. Iqbal supaya karena Hairunisa ini berbekas Dr. Iqbal. Jadi perlu diketahui ini Majelis Taklim Hairunisa dari saya TK, betul nggak Bu? Jadi dari saya TK saya udah diajak juga itu sama ibunda kami, Ibu Bunda Laksmi. Dari saya kecil tuh Hairunisa sudah ada, bahkan mungkin usianya sudah 30 tahun ada ya? 27. Ya hampir 30 tahun ya. Saya teringat Ibu Laksmi, Bunda Laksmi itu sering mengajak saya juga ya. Hairunisa ini dia bentuk, dia jaga, dia rawat dengan segala dinamikanya, dengan namanya kita kumpul Bu ya, sesama manusia pasti ada konflik. Jadi kalaupun bunda kami almarhum Bu Laksmi ada salah selama interaksinya di Majelis Taklim Hairunisa, mohon dimaafkan Bu ya. Jadi saya teringat bahwasannya membangun Hairunisa ini saja indah ya, Bu Asfia, bukan sesuatu yang gampang. Tanpa keikhlasan, tanpa pengorbanan, saya yakin umur Hairunisa juga nggak mungkin bisa bertahan sampai sekarang. Makanya saya sangat berbahagia sekali ibu-ibu dari blok A ini ya. Dari blok A boleh tunjuk tangan? Ayo blok A. Dari blok B ada juga ya. Blok C, blok D ada semua mewakili ya. Blok E,
Nah, hampir semuanya ada. Kita doakan terus mudah-mudahan Majelis Tahlil Hairunisa tetap ada sampai akhir hayat nanti. Amin. Saya teringat cek. Tes. Saya teringat ibu-ibu bagaimana pesan ibunda kami ya terhadap Majelis Tahlil Hairunisa ini. Play di sini ada Bu Yuli ya. Bu Yuli ini juga teman seperjuangan almarhum. Dan saya dengar juga Bu Yuli mewakili Hairunisa nyalek Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan jadi. Kita juga senang kalau Bu Yuli jadi atau ibu-ibu lain dari Hairunisa yang mewakili apapun partainya, mudah-mudahan Allah berikan takdir jadi supaya bisa mewarnai dakwah juga di Margahayu khususnya. Amin. Jadi saya teringat Ustazah Ida, Bunda Lasmi itu pesan salah satunya, ibu-ibu Hairunisa pengajiannya nggak usah diragukan, lihat aja. Tadi saya tersentuh Bu. Saya tadi ada beli sesuatu di Blok A tadi siang. Saya lihat gitu ya, saya lihat ibu-ibu panas-panasan pakai payung dari Blok A dari jalan, dari Blok B jalan, dari Blok C jalan. Bahkan saya lama kan kecil di Blok C ya. Saya lihat tadi ada Ibu Darsono ya, mana Ibu Darsono ada ya? Iya, dari Meranti saya lihat jalan, Masya Allah, mudah-mudahan lelahnya ibu, panas-panasnya ibu, Allah balas jadi kebaikan. Allah balas jadi surganya nanti. Amin. Saya nggak ngebayangin bapak-bapak panas-panasan juga pakai payung. Jadi Masya Allah, ibu-ibu itu luar biasa. The power of Rama itu dalam menjaga ruhiyahnya gitu ya, itu luar biasa. Nah jadi saya melihat Ustazah Ida, salah satu pesan Bunda Lasmi itu salah satunya adalah kalau ibu-ibu masalah pengajian enggak, Senin sampai ketemu Senin pasti penuh semangat gitu loh. Bukan karena mau snack, bukan makan, yang memang udah kebutuhan rutin. Dan yang kedua, antara kebutuhan rohani sama gerah di rumah beda-beda tipis. Di rumah mungkin gerah ya, suami gerah ya, anak gerah, dalam ngaji aja, betul nggak? Nah, salah satu Bunda Lasmi pesan, ibu-ibu kan militansi pengajiannya udah kuat. Saya ingat banget Bunda Lasmi itu selalu bilang, coba bawa anak-anaknya juga. Anak-anak ibu kan udah pada dewasa juga, harus dilibatkan supaya ada estafet dakwah itu berjalan. Nah kalau yang mau pengajian perempuan, mungkin Mbak Ubay, di sini kan juga ada pengajian remaja. Bisa juga mungkin koordinasi dengan nanti Mbak Ubay yang remaja gitu ya. Nah kalau ibu-ibu, Masya Allah udah, saya tadi bener Bu, nangis saya Bu, ngeliat ibu-ibu jalan, udah mana juga jalannya udah ada yang susah gitu ya. Udah kekenyangan tadi, kakinya sakit gitu. Tapi tadi saya lihat Masya Allah jalan jauh-jauh. Jadi kami selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih silaturahimnya hari ini. Saya senang sekali ada ibu-ibu, apalagi setiap Sabtu juga kita senang. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat selalu. Dan materi Dr. Iqbal sekarang kan tentang juga bahagia di usia senja. Nah saya bilang kenapa tema ini diambil Bu, karena saya bilang sama Bu Jamila sama Mbak Ubay juga yang hadir, karena kan saya ngikutin banget Hairunisa ya. Saya yakin yang hadir di sini rata-rata sudah kepala 5, betul nggak Bu? Coba yang usianya kepala 5 ke atas tunjuk tangan. Pasti mayoritas. Nah jadi saya kepingin Bu bilang ke dokter Iqbal, kalau ibu searching di YouTube, sering masuk TV Bu, di TV One, di Mama Dede, pokoknya udah nasional lah. Saya bilang ke dokter Iqbal, dokter, ini ibu-ibu insya Allah mentalnya sehat. Antongin aja. Nah jadi sekarang ya, bagaimana di usia senja itu, kita kan kalau setiap doa selalu berdoa bagaimana meninggal kita supaya husnul khotimah. Tapi terkadang menuju husnul khotimah tidak mudah juga. Kayak Bunda Lasmi, Masya Allah gitu ya. Kita nggak pernah tahu di ujung kematian kita seperti apa. Saya yakin Bunda Lasmi juga pasti ada hilang. Nah bagaimana menuju kematian kita, karena umur nggak ada tahu, jangan-jangan yang muda duluan, jangan-jangan ibu duluan, bukan saya. Nah, jadi jangan-jangan ibu duluan, bukan dokter Iqbal gitu kan. Nah jadi apalagi banyak sekarang serangan jantung gitu ya. Jadi meninggalnya itu nggak kenal usia. Tetapi yang memasuki usia senja memang harus dipersiapkan. Bagaimana supaya kita bisa meraih husnul khotimah? Nggak mudah Bu. Ada ustadz, kiai, tokoh besar, soleh lah, tapi di ujung kematiannya
beliau bermaksiat. Nah jadi salah satu untuk menuju husnul khotimah, ibu harus bahagia, betul nggak? Makanya kenapa temanya bahagia di usia senja, walaupun krisis, harga sembako naik, betul nggak? Harga telur sekarang 46.000 Bu ya, betul nggak? Oh salah ya? Betul dong? Ayam 46 ya? Pokoknya sekarang naik semua kan? Ibu-ibu tuh saya tahu dokter Iqbal, dia buat dia bahagia satu sembako murah. Ke pasar bawa 100.000, 150.000 cukup gitu ya. Nah jadi bahagia di usia senja itu menurut kami penting supaya ibu-ibu juga mentalnya terjaga. Apalagi kalau kondisi di rumah ya, duit lagi nggak ada, masalah keluarga banyak, stres nggak Bu? Banget gitu loh. Nah makanya bagaimana nanti dokter Iqbal mengasih tips lah gitu ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa silaturahim ke depannya terus dijaga. Dan saya minta Al-Fatihah buat saudara-saudara kita di Palestina Bu ya. Sekarang lagi digempur. Ini masalah kemanusiaan, kita tidak merasakan aja. Kebetulan di sana juga lagi berjuang gitu ya. Al-Fatihah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.